Kalimantan Timur merupakan provinsi yang dibagi antara wilayah daratan dan wilayah lautan. Mempunyai luas wilayah daratan 127,36 km persegi dan luas wilayah lautan 25.656 km persegi. Beribu kotakan Samarinda, Kalimantan Timur dikelilingi oleh 157 sungai baik besar maupun kecil. Salah satu sungai yang mengalir dari hulu sampai hilir dan menjadikannya sebagai sungai terpanjang di provinsi tersebut bernama Mahakam. Mahakam sendiri mempunyai panjang 920 km. Jauh dari kota Samarinda terdapat desa yang berada di hilir Sungai Mahakam, yaitu Muara Bantuan, yang dimana masuk ke dalam Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Anggana. Jarak dari pusat kota Samarinda ke Muara Bantuan sejauh 70 km melalui jalur air yang ditempuh selama kurang lebih 4 jam. Sepanjang jalur, kita akan menemukan kapal lalu lalang di Sungai Mahakam yang membawa kekayaan alam di Kalimantan Timur. Desa Muara Bantuan atau yang sering disebut sebagai Delta Mahakam tersebut terdiri dari 20 rukun tetangga dan 5 dusun. Mempunyai 3.000 jiwa penduduk dari 800 kepala keluarga, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan, baik nelayan tangkap maupun nelayan tambang. Salah seorang nelayan tambak di sana bercerita mengenai pengalamannya sebagai buruh tambak. Ia bernama Ahmad Fadli. Pria tersebut menceritakan mengenai penghasilan yang diperolehnya melalui panen tambak, baik udang, ikan, dan kepiting. Awal saya di sini tahun 2006. Jadi dulu penduduk warga di sini itu sangat susah karena dulu kan ombak dari laut itu sangat membuat tambak jebol-jebol. Jadi kami di sini kesusahan juga dulu sebelum ada ekskavator membenahi semua tambak-tambak di sini. Sebagai buruh tambak,
Ia menjelaskan jenjang waktu produksi udang dari mulai pembibitan hingga masa panen memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan. Dalam setahun dapat memanen 3 sampai 4 kali pemanenan udang. Tadi kamu yang kepiting anu kamu begitu kan di tangan. Kalau udang itu ya kita bisa ya kalau bisa dibilang 3 bulan lah kalau ukuran udang itu biasanya. Cuma terkadang ketika kita panen itu kan ukuran udang tuh berbeda-beda nggak rata sama besar. Jadi kadang kalau kita itu kan kalau kita mengeluarkan udang namanya bejulu. Ya itu ketika air pasang pas surut itu kita buka pintu empang, jadi Udangnya ngikut ke arah udangnya empang. ya kayak gitu caranya. Ketika kita ngambil udangnya itu ada yang masih kecil ya kita lepas untuk biar dia tumbuh lagi. Oh, iya. Jadi kayak gitu. Jadi yang besar aja kita ambil naik 20, 30 kayak gitu. Sementara ikan bandeng dalam satu periode memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan. Untuk kepiting sendiri, ia peroleh dari 2 hari pengumpulannya yang akan ia jual kepada pengepul. Apa lagi kak? Habis ke kemarin. Dasar piting. Proses nikah itu begini. Jangan dikataku. Ini gede. Mantap nih coy. Satu nikangnya Tuk patah. Ih, melawan dia. Ini lah melawan. Bon krep. Melawan. Saudara sama kepiting. Saudara sama kalajengking kayak ini. Kepitingnya. Kamu gak mau jalan gak, Ting? Jalan lah. Kenapa dia mau nyapit ini? Capit weh. Ini mamanya. Kepiting merupakan ekonomi tambahan yang ia bisa dapatkan melalui tambak yang ia jaga. Udah hujan lagi nih, kalau aku dicapatin nggak bakal. Melalui penjebakan yang ia pasang pada pagi hari dan akan ia peroleh pada malam hari. Melalui hasil panen yang ia peroleh dapat membantu ekonomi keluarga saat ini.
Nah, selain itu juga kita di petani tambak ini atau nelayan tangkap itu kita bermodal racun. Selain bibit, kita modal racun. Harga racun juga itu ya lumayan lah mahal. Kalau empang kayak gini itu sebotol mungkin kurang lebih bisa dibilang cukup, bisa enggak, karena kadang kalau kita beli satu botol itu harganya sekitar 500.000. Itu kadang kalau kita meracun itu ikan nggak mati semua, ikan yang biasa memakan udang itu. Jadi kayak kalau kita beli ngeracunnya tanggung gitu, nah nggak mati semua, nggak mati total semua ikannya. Ya kalau racun ya selama ini ya aman aja, karena untuk racun ikan itu untuk menelerkan ikan aja, aman untuk dikonsumsi. Karena selama ini kita ya kalau meracun mengonsumsi ikan kayak gitu juga. Intinya kita bersihkannya itu ya sesuai lah, ibaratkan steril lah, dicuci bersih. Karena selama ini kita ya kalau meracun mengonsumsi ikan kayak gitu juga. Intinya kita bersihkannya itu ya sesuai lah, ibaratkan steril lah, dicuci bersih. Salahkan Padli dong, Padli yang bawa-bawa tadi. Isu Sarah. Sekarang ada air pasang itu bisa sampai rumah tenggelam. Sekarang, kalau dulu tidak pernah. Nggak tahu faktornya dari mana sih. Dan rata-rata saya katakan di sini apa ya, 50% lah nelayan. 50% nelayan. 50% itu petambak. Oh, gitu Ya, petani tambak di sini kan cuma ada dua aja, nelayan sama petani tambak. Kalau pekebun sudah tidak ada lagi. Dulu ada di sini pekebun di tahun 2007 kah? Itu sudah hilang, sudah semua berubah jadi tambak semua. Ya, pohon kelapa. Selain nelayan tambak, kami menanyakan hasil yang diperoleh oleh nelayan lepas. Namanya Fadil. Ia berada di Muara Pantuan sejak lahir. Ia menceritakan kesulitannya dalam mendapatkan hasil dari laut saat ini. Biasanya Pak kalau habis sholat subuh sekitar jam 5, pulang kadang jam 5 jam 6 sore. Gitu ya. Ya kalau nggak ada ya kadang paling cepat pulangnya Pak jam 2. Tempat ini kayak kemarin mulai jam 4 sore sampai jam 5 subuh. Oh gitu. Ya mancing malam. Cuma nggak ada itu ya. Cuma 1 ekor. Satu ekor ikan. Iya. Kalau udang ada terus. Nggak ada juga Pak. Nggak ada juga. Iya. Mungkin Bapak juga dari nelayan, mungkin nggak seberapa nelayan sekarang kan. Iya. Berbeda dengan 5 tahun yang lalu, ia dapat menghasilkan 1 juta rupiah dalam sehari. Hambatan yang didapatkan selain adanya pandemi, ada hal yang membuatnya menghambat. Iya, dibuka aja dulu. Oke. Pasalnya, di Muara Pantuan telah dikelilingi oleh kilang migas yang sangat banyak, sehingga dapat membuat ekosistem sumber daya laut kian menurun. Dalam skala besar, pengepul saat ini juga merasakan adanya penurunan hasil yang ada di Muara Pantuan. Yang biasanya mereka dapatkan 3 kapal dalam sekali hantar, kini hanya 1 kapal saja yang mereka dapatkan. Harga kepiting dan udang yang biasanya menyentuh angka di atas 200.000, kini turun 45% dari harga biasanya. Yang dulunya itu kadang ada yang 270, karena memang harga di setiap pengumpul itu beda-beda. Cuma beda-beda 10.000, ada yang 270. Cuma yang ya di atas 250 lah per kilo, yang naik 20 itu, yang besar, yang paling besar. Itu dulunya sebelum corona itu 250 per kilo. 250 ke atas. Sekarang itu ya 150-an. Jadi jauh banget itu menurunnya selama corona.
kalau pelatihan terhadap nelayan itu lebih perannya ke PAN sih. Oh, Ya, alhamdulillah PAN ini kan sudah memberikan pelatihan terhadap nelayan, apalagi di sini ada nelayan binaan PAN. Hasil tangkapan nelayan yang mereka kumpulkan lalu membawanya ke Kecamatan Anggana dan akan dibawa ke Balikpapan untuk pengeksporan. Sebelum diekspor, mereka memilah dan memilih kepiting, udang, dan juga ikan dengan kualitas terbaiklah yang akan mereka. Orang nomor satu di Muara Pantuan tersebut menjelaskan banyak sekali mengenai turunnya pendapatan yang dirasakan oleh nelayan saat ini. Ekonomi yang menurun dalam setengah dekade ini membuat sebagian penduduk untuk berpindah dari desa. Walau banyaknya masyarakat memilih untuk berhenti menjadi nelayan dan berpindah tempat, tidak sedikit di antaranya masih menetap dan bergantung hidup terhadap hasil laut yang ada. Meskipun kehidupan mereka diambang dalam ekonomi krisis dan penurunan tak menyurutkannya menjadi penjaga tapal batas hasil laut di Kalimantan Timur. Bagi mereka, sumber daya laut adalah sumber kehidupan yang bisa membantu mereka dan anak cucu mereka. Aliran sungai dan aliran laut ternyata adalah aliran kehidupan bagi mereka semua.